Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Mohon maaf ya teman-teman, ya aku baru up lagi videonya karena kemarin aku tuh tumbang lagi. Jadi sebelumnya aku sakit dan udah sembuh. Terus beberapa hari kemudian aku ambruk lagi ya teman-teman, dan sekarang juga sebenarnya ini masih kurang enak badan, tapi untungnya masih ada stok video yang belum sempat aku up juga. Jadi aku tuh udah beberapa hari ini emang gak bikin video. Ini juga video yang beberapa hari sebelumnya ya teman-teman, sebelum aku sakit. Minta doanya aja, mudah-mudahan aku bisa cepet sembuh, bisa cepet pulih lagi ya, karena ini badan aku juga masih berasa pegel-pegel ya teman-teman. Terus ini juga masih ada batuk-batuknya sama lemes. Aku tuh lebih ke meriang gitu loh teman-teman, panas dingin kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku udah minum obat, mudah-mudahan cepet sembuh dan cepet pulih kembali. Dan ini juga suara aku masih kurang enak. Terus kalau banyak-banyak ngobrol tuh berasa banget capeknya ya teman-teman. Jadi pengen itu emang istirahat ya, nggak banyak ngobrol juga. Nah teman-teman, di sini aku mau beres-beres sekalian. Aku juga mau jawab pertanyaan teman-teman yang katanya berapa sih ngontrak di Jakarta. Terus ini kontrakannya kok gede banget ya. Nah teman-teman, di sini alhamdulillah ya, aku itu nggak ngontrak. Jadi aku tinggal di tempatnya suami. Kebetulan ibu mertua itu punya beberapa kontrakan gitu. Nah ini salah satunya yang aku tempatin. Terus untuk harga kontrakannya ada yang ditempatin sama orang juga, dan untuk harganya di sini tuh relatif murah sih kalau menurut aku ya teman-teman. Kalau di tempat lain 3 petak kayak gini tuh udah lumayan mahal ya. Kalau di sini harganya masih 1 jutaan gitu. Belumnya malah kalau nggak salah sekitar 800.000, dan tahun ini tuh baru naik 1 juta ya teman-teman. Nggak tahu ya tahun besok mau naik atau enggak. Jadi harga kontrakan di sini tuh sekitar 1 jutaan. Tapi kalau untuk listrik beda lagi. Untuk kontrakan yang lain ini semuanya pakai token, cuman aku aja yang pakai meteran ya teman-teman. Jadi kalau aku bayarnya bulanan. Terus untuk air juga ini masing-masing. Nah dan kemarin juga ada yang nanya masih ada nggak kontrakan yang kosong. Di sini udah penuh semua ya teman-teman. Ya kalau untuk kontrakan itu nggak bakalan lama kosong. Kalaupun kosong itu tuh udah pasti beberapa hari kemudian ada yang ngisi lagi, cepet banget ya teman-teman. Apalagi di daerah sini. Dan di sini tuh emang kontrakannya juga menurut aku sih luas-luas ya. Nah, dan tadi aku udah beres-beres di bagian depan sama halaman ya teman-teman. Terus untuk kamar belum aku beresin. Ini lanjut aja, aku mau beres-beres di bagian dapur. Dan ini juga masih berantakan banget ya. Sebenarnya ini aku beres-beres badan sih udah berasa gerges gitu ya, kayak mau sakit. Dan ternyata itu tuh benar ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk dapur kontrakannya ini los ya teman-teman. Kalau buat ukuran kontrakan ya dapur segini lumayan gede ya teman-teman. Terus untuk masak beda lagi ya, untuk masak di bagian belakang satuin sama tempat pencucian piring gitu. Jadi di sini khusus buat naruh-naruh piring aja sih kayak gitu. Tapi walaupun ini aku nggak ngontrak, tapi ya namanya juga manusia ya teman-teman, pengen aja punya rumah sendiri. Dan mudah-mudahan sih bisa secepatnya ya bisa punya rumah sendiri, nggak tinggal di kontrakan terus kayak gini. Kayaknya kalau punya tempat sendiri tuh lebih aman, lebih tenang gitu ya teman-teman. Tapi di sini juga bukannya nggak bersyukur ya, alhamdulillah banget ya teman-teman hidup di Jakarta tapi nggak ngontrak. Cuman kalau bukan punya sendiri, bukan hasil kerja keras sendiri tuh beda aja rasanya ya teman-teman. Jadi emang bener-bener pengen punya sendiri gitu loh. Kan ini juga bukan pure punya suami ya teman-teman, ini tuh dari ibu mertua, jadinya ya beda aja gitu rasanya. Nah oke teman-teman, daripada ngomongin kontrakan terus nih, lanjut aja, aku mau beres-beres dulu. Di sini aku mau nyuci piring dulu karena nih cucian piring aku udah menunggu. Di sini aku juga nggak bakalan banyak-banyak dubbing ya, karena ini aku nggak kuat banget napasnya sama apa ya, ini kelamaan ngobrol tuh kayak capek banget ya teman-teman. Karena ini aku juga badan baru enakan. Jadi buat teman-teman semua, selamat menonton.
Dari ini untuk cucian piring aku udah beres semua. Lanjut di sini aku mau cuci dulu lalapan ya teman-teman. Jadi kemarin tuh papa nyarapan bawa lalapan. Aku juga nggak tahu ini lalapan apa. Dan ini tuh baru pertama kalinya aku mau masak lalapan ini ya teman-teman. Kalau nggak salah ini tuh namanya daun kenikir. Nah aku tuh dulu kalau misalkan lihat daun kenikir suka banyak di halaman-halaman rumah gitu. Itu juga ada bunga-bunganya ya. Dan kirain aku nggak bisa dimakan, tapi ternyata ini tuh bisa dipakein lalap ya teman-teman. Nah jadi ini tuh bisa dimentah, bisa dilalap mateng kayak gitu, terus bisa ditumis juga. Tadi aku udah nyobain sih pas dimentah, ternyata rasanya kurang bersahabat sama lidah aku karena emang baru pertama kalinya ya teman-teman. Nah dan ini mau aku rebus aja. Untuk air rebusannya di sini aku kasih 1 sendok garam. Nah ini kita diemin aja sampai bener-bener matang. Lanjut di sini aku juga mau apa ya ini nyangin dulu daun bayam. Ini juga papanya Rapan nggak tahu nih metik dari mana. Ini tuh masih banyak tanah-tanah sama akarnya gitu ya teman-teman, jadi ini tuh nggak beli. Nah kebetulan Rapan emang suka banget sama sayur bayam, jadi pagi ini aku mau bikinin Rapan sayur bayam aja. Dan untuk daun kenikir ternyata lalapan ini tuh mengandung khasiat juga ya teman-teman. Buat kalian yang punya penyakit atau riwayat diabetes, katanya bagus banget kalau mengkonsumsi daun kenikir ini. Nah ini untuk daun kenikirnya atau lalapannya udah matang ya teman-teman. Ini mau aku angkat aja dan rasanya lumayan sih, ada min-minsnya gitu kalau menurut aku. Oke lanjut ya, di sini aku mau masak dulu sayur bayam. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Nah untuk bayam itu aku jarang banget masaknya cuman direbus. Jadi untuk bumbunya tetap aku goreng ya teman-teman, karena emang Rapan gak suka. Malah kadang-kadang aku pakai bumbu ulek, aku pakein kemiri juga ya teman-teman. Makanya kata orang-orang kok aneh sih bikin sayur bayam kayak gitu. Ya gimana, emang sukanya kayak gini ya teman-teman. Aku nggak suka yang dibening-bening kayak gitu, jadi kurang seger. Nah kalau dibening sebenarnya suka, tapi harus dipakein cabai. Cuma namanya buat anak kan nggak mungkin juga aku pakein cabai. Nah ini dia untuk bayamnya, kita masukin aja. Airnya juga udah mendidih ya teman-teman. Pokoknya ini masak sebentar udah deh. Pokoknya aku tuh udah tenang banget kalau misalkan udah masakin sayur buat Rapan. Nah kalau untuk sayur ini tuh bisa dimakan 2 atau 3 kali, jadi nggak harus masak lagi ya teman-teman. Cuman ini untuk ikannya gak ada ya. Aku belum beli ikan, jadi Rapan udah beberapa hari ini nggak makan ikan. Nah teman-teman di sini aku juga mau bikin dulu sambal. Ini untuk cabai bawangnya mau aku goreng dulu. Nah ini untuk cabainya biasanya aku masak setengah matang aja biar lebih enak sih kalau menurut aku. Ini untuk sambalnya nanti mau aku siram lagi pakai minyak panas, karena ini tuh bumbunya bener-bener aku masaknya setengah matang ya, kecuali tomatnya ini aku masak sampai matang banget. Dan ini dia menu makan pagi aku. Ini bener-bener gak ada proteinnya ya. Barusan Rapan mau aku gorengin telur, nggak mau ya, dia tuh pengen ikan tapi aku belum sempat beli ikan. Nah teman-teman di sini aku mau lanjut aja buat nyuapin Rapan. Ini ada nasi sama sayur bayam ya. Ini walaupun kayak gini tapi alhamdulillah Rapan makannya lahap banget. Biasanya sih aku tambahin tempe ya, cuman emang aku belum keburu beli ya teman-teman, jadi ya udah yang ada aja. Lanjut, nah teman-teman ini aku mau nganterin dulu Rapan ke sekolah. Karena hari ini tuh lagi ada ulangan semester ya teman-teman, jadi Rapan pulangnya juga cepet. Nah dan ini untuk pulangnya kita jarang dijemput ya, karena papanya Rapan juga ada kerjaan, jadi kita jalan kaki aja. Dan ini tuh panas banget udah gitu, lumayan jauh ya teman-teman untuk jalan kakinya. Makanya nih badan aku tuh kayak tumbang lagi, mungkin karena ini kali ya. Baru enakan udah gitu jalan lumayan jauh juga ya, tapi mudah-mudahan kedepannya sehat-sehat lagi ya teman-teman. Terus Rapan juga tetap sehat, tetap semangat sekolahnya. Oke mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.